Indonesia secara geografis merupakan negara dengan kelautan yang besar. Dengan wilayah perairan yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya laut. Namun saat ini, seperti inilah kondisi pengelolaan perikanan Indonesia. Jumlah kapal yang sangat banyak disertai regulasi yang berfokus pada input control yang membuat penangkapan ikan justru tidak terkontrol. Banyaknya illegal fishing dengan menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman ataupun trawl masih sering didapati meskipun sudah dilarang oleh pemerintah. Begitupun dengan kapal-kapal asing yang masih menganggap bahwa Indonesia adalah surganya illegal fishing. Sepanjang 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 53 kapal asing yang kedapatan mencuri di wilayah laut NKRI. Kemudian pada tahun 2023 saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menangkap 17 kapal illegal fishing. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan ekosistem laut Indonesia. Terumbu karang yang berkontribusi besar menjadi putih dan mati. Meskipun laut diakui sebagai sumber kehidupan, tetap saja kemiskinan sangat mudah ditemui di wilayah pesisir, kumuh dan tidak tertata. Itulah gambaran kampung nelayan dari dulu hingga kini. Berangkat dari isu tersebut, maka kami berniat untuk mewawancarai salah satu nelayan yang bekerja di Dermaga Muara Angke, Bapak Agus. Apa aja, terus kalau katanya tuh apa, dan kalau misalkan nanti ada cuaca yang tidak baik, apa yang biasa dilakukan kalau kalian? Ya kadang-kadang berlabuh kalau sudah nggak baik, labu. Kalau nanti cuacanya udah terang, udah enak, cari ikan lagi. Terus kalau misalkan kayak kesulitan Bapak sendiri menjadi nelayan itu kira-kira gimana? Ceritanya, biasanya kalau nggak ada karena cuaca, kalau cuaca nggak mendukung, ceritanya. Kalau musim hujan gitu juga, Bapak tetap Nyari ikan, ya tergantung ikannya. Kalau ikannya ada, kalau hujan lagi ada ikannya nyari ikan. Kalau nggak ada ikannya pulang, tetap pulang. Tergantung ikan. biasanya sehari ini bisa dapat berapa kuliah di Bapak? Ya tergantung rezeki sih Mbak ya. Kadang 3 bak, kadang ada 1 bak. Tadi dapat 1 tampak kan. Dapat sama 2 bak, 3 bak biasanya. Kalau satu hari itu berapa kali? Pagi berangkat, jam 12 siang pulang. Mesti berbakalan lagi, berangkat lagi. Garis besarnya adalah wilayah perairan Indonesia yang mempunyai batas maritim dengan 10 negara tetangga, yakni Pulau Papua Nugini, Timor Leste, Australia, dan ASEAN. Batas maritim inilah yang menjadi highlights dalam penegakan kedaulatan maupun pengelolaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan. Karenanya, tak heran jika negara tetangga pada akhirnya menjadi sumber sengketa dan timbullah konflik yang berkepanjangan serta menjadi jalan pembuka bagi terjadinya tindak pidana perikanan. 14 is within our radar regarding the blue economy application on the ground. We designed that the blue economy in Indonesia should pursue SDGs 14, life below water target, and almost all the SDGs goals. In particular, we also pay a particular attention to the goals of no poverty, zero hunger, good health and well-being, decent work and economic growth, climate action, and last but not least, partnership for the goals. The transformation of Indonesia fisheries will take off in this year's 2022. The balance between ecological and economic factors constitutes the main guidance to transform into the future fisheries policy of our country. By 2045, we envision, among others, more regulated and more sustainable fisheries using market-based mechanism. Blue economy as the main driver to support the heart of our ocean. Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal. Indonesia seharusnya dapat memaksimalkan potensi kelautan tersebut bagi kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Namun, karena selama ini Indonesia terlalu fokus pada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia, termasuk melalui cara-cara ilegal.
Berdasarkan data yang ada, kapal asing yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia sebagian besar berasal dari keempat negara tetangga tersebut, meskipun ada juga dari beberapa negara lain. Indonesia perlu meminta komitmen kuat dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara, terutama Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, untuk mengatasi illegal fishing secara bersama-sama. Kerjasama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan yang juga sesama negara anggota ASEAN memang perlu dikembangkan untuk mengatasi persoalan illegal fishing yang telah mengancam sumber daya perikanan Indonesia.